kalau kita ngelihat ke belakang untuk berevaluasi itu kan beda cerita, tapi meratapi itu sebagai sebuah kemalangan itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Apa sih yang membuat nilai diri kita berharga tuh? Apakah pekerjaan misalkan, apa keluarga, kita berasal dari keluarga ningrat kayak gitu. Semakin dewasa semakin realistis aja gitu, kalau hasilnya tidak sesuai harapan, ya udah. Nah Ren, kalau sekarang itu kan ada istilahnya tuh quarter life crisis kan, artinya seperempat krisis di seperempat hidup kita gitu. Karena kalau dibilang umumnya manusia itu diasumsikan manusia itu hidup dalam waktu 100 tahun. Jadi ada krisis di setiap 25 tahun usianya gitu kan. Itu sebenarnya gimana sih? Quarter life crisis kayaknya udah banyak sih orang sebenarnya udah banyak tahu sih soal itu. Diomongin gitu belakangan ini, terutama seiring dengan orang-orang udah mulai melek soal kesehatan mental ya. Setelah orang bukan ribut ya, mulai adanya isu kesehatan mental, baru mulai ada yang lebih luas berpikir tentang lebih quarter diomongin life crisis aja itu sih. ya. Lebih diomongin aja karena konon katanya ya di masa rentang 20 sampai akhir 20-an menjelang 30 tahun itu adalah masa-masa ketika kayak beban hidup kita tuh ada di situ semua gitu. Oke. Kalau di usia sekarang kan berarti kita di quarter pertama kan? Quarter pertama itu kayaknya masa-masa yang ini ya, lebih banyak masa-masa kita masih nyari sesuatu gitu. Nyari apa itu? Apakah jati diri, kayak pembentukan diri, atau apa gitu ya? Atau gimana sih? Lebih ke persimpangan jalan sih Pak. Oh gitu ya? Kayak penentuan mau kemana gitu ya? Karena kita udah lulus kuliah misalnya, terus mau ngejar apa setelah lulus kuliah, mau ngejar karir, cinta misalnya, terus udah mulai ditanyain sama bapak ibu sama tante dan om kapan kawin nikah, misalnya ya kapan dan sebagainya, maksudnya. kapan nikah maksudnya. Atau terus misalnya bisa juga kan kalau kita lahir dari keluarga berada misalnya, terus lulus kuliah, berkarir, lalu dipertanyakan jenjang karirnya, maksudnya kok lo udah dikasih privilege tapi juga enggak sesukses yang kita harapkan kayak gitu. Oke, itu sebenarnya jadi satu buah pikiran juga ya. Maksudnya semua orang di berbagai kalangan berbagai strata, dia mengalami quarter itu kan. Iya pasti sih. Artinya kan, maksudnya bukan hanya orang-orang yang mungkin ada yang menganggap quarter life crisis itu cuma bisa dialami sama orang menengah ke bawah. Tapi sebenarnya orang di semua strata itu orang ngalamin, cuman beda aja. Iya, beda tantangannya. Krisis tantangannya apa aja gitu ya. Oke. Kalau aku apa ya kali ya? Ya paling dia lebih ke kayak masa-masa muda, kita mau bawanya kemana gitu kali ya. Iya, itu mungkin kalau bedanya dengan masa remaja ya, di usia di bawah 20 tahun, kita kan masih kayak nyoba-nyoba gitu nggak sih? Nyoba-nyoba apa nih yang seru, apa nih yang lagi ngetren gitu. Kalau di usia 20-30 tuh lebih kayak, ini gue harus ngapain supaya gue eksis gitu. Ada tujuan-tujuan singkat itu, jangka pendek gitu ya. Gitu. Harus tapi bukan untuk tapi di dalam quarter pertama ini, di 25 tahun pertama itu juga ada kayak ini nggak sih, kayak prinsip-prinsip yang dulu kita dulu mungkin di 15 tahun yang lalu kita masih aku pengen kayak gini gitu, atau ada sesuatu yang kita pegang tuh, kayak moto-moto tertentu yang kita pegang di saat-saat sekarang di atas memasuki quarter kedua itu, kita kayaknya kok nggak relate lagi gitu ya kali ya. Iya, ada beberapa yang aku alami juga ya. Apa aja tuh, Ren? Salah satunya mungkin teman-teman, ini adalah moto hidup yang sangat tua, kuno gitu ya, yang mungkin tapi anak-anak sekarang aku yakin ya yang pasti masih mendengar moto itu, atau itu
dicetak di mana gitu sebagai quotes adalah Be yourself. be yourself gitu. Oh, gitu. Itu kayak sesuatu yang sangat absurd gitu. Padahal kita nggak tahu diri kita Gimana? diri kita yang seharusnya tuh kayak gimana, Yang gimana sih. itu benar-benar. Karena arti be yourself apa sih? Arti be yourself? Jadi diri Jadilah sendiri, menjadi diri sendiri. gitu. Jadilah diri sendiri. Sedangkan benar sih kalau mungkin kalau di usia-usia remaja atau baru beranjak semester awal kuliah itu masih ada lah yang pegang be yourself, jadi diri sendiri. Sedangkan di saat kita memegang moto itu, kita nggak tahu diri kita itu gimana gitu kan ya. Iya, sejak awal, sejak lahir pun sebenarnya kita nih gimana gitu ya. nggak ada gitu panduannya bahwa Panduan menjadi diri sendiri nggak ada. Oh iya saya betul. tuh kayak gimana gitu tuh kan nggak ada, itu absurd aja gitu. Iya. Kalau orang bilang jadi diri sendiri yang mana, padahal manusia itu kan dari sejak lahir sampai dia meninggal itu selalu berproses gitu, dia selalu berubah-ubah, dan itu nggak apa-apa, memang seperti itu. Memang seperti itu. Artinya nggak bisa kita berharap kayak satu orang tuh dia akan seperti ini terus, nggak bisa. Iya, karena dan dia nggak kan pasti apa-apa. mengalami perubahan itu seiring dengan pertambahan usia berarti. Iya, dan nggak apa-apa gitu dalam bersikap atau mengambil keputusan tuh kita nyontek sikap orang atau kita ngambil referensi dari siapa, minta nasihat misalnya, itu malah kan harus ya. Itu memperkaya. Oh ya benar juga sih, benar. Jadi kalau misalnya nih saya orangnya nggak pede atau pemalu gitu, terus suatu saat dalam sebuah kondisi dituntut untuk memegang peran untuk maju di depan publik, apakah saya harus mempertahankan sikap saya yang pemalu? Kan enggak. Iya betul. Mungkin kalau mau diperbaiki atau direvisi moto itu, bisa jadi bukan be yourself tapi be true to yourself. Be truly yourself. Be true to yourself. Be Jadi true to jujur yourself. terhadap diri sendiri. Oke. Dulu aku sempet pegang moto mirip sih, be your best self. Itu mungkin lebih realistis ya. Lebih ya, Kayak maksudnya yang semampu kita yang paling bagus ya kita lakuin gitu kan. ya diri kita Bukan yang berarti paling menjadi diri sendiri ya, jadi diri sendiri gimana gitu kan. Apakah jadi yang paling nggak bagus atau yang paling bagus dari diri sendiri. Kayaknya lebih punya tujuan Iya, gitu, be your best self gitu ya. kayaknya lebih dinamis gitu. Be your best self itu kayak ya Artinya ada setiap tujuan, ada goals-nya lah. Dia Iya. mau gimana gitu dan kan. Ya. setiap tahapan kehidupan mungkin best of yourself itu juga ada upgrade-nya lah gitu. Jadi kita Betul. Ada lagi tuh yang selanjutnya itu apa lagi ya Ren ya, kayak prinsip-prinsip yang dulu kita pegang sekarang nggak cocok lagi pas kita pikir-pikir. Kalau nggak gue cocok sih lagi. lebih ke ini ya, dulu kan kita sangat sering berujar bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Hasil ya. Hasil tidak Bahwa akan kalau kita berusaha keras itu pasti akan berhasil gitu. Kalau kita belajar dengan Betul. gigi Itu kayaknya akan keterima di motivasi. ITB misalnya. Itu kayaknya motivasi di ini ya. Waktu SMP Waktu gitu ya nggak SMP sih? atau SMA mau bentar lagi mau kuliah gitu kan. Iya, ya. betul. Bahwa atau pas kuliah, aku kayaknya pas kuliah masih beberapa kali pegang itu loh. Maksudnya yang penting aku usaha aja nih, nggak melihat ada lingkaran lain yang juga menentukan keberhasilan itu. Padahal usaha itu cuma salah satu variabel dari banyak variabel Iya, untuk betul, menentukan keberhasilan kita. Betul, Jadi kalau betul. jadi demikian juga dengan ketidakberhasilan. Kalau kamu nggak berhasil, bukan berarti usahamu kurang, tapi ada banyak Tapi ada variabel. variabel lain gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin kayak kita ngomong keberhasilan ya ada didukung sama yang lainnya, termasuk people in misalnya ya kan. Ya. Atau relasi-relasi yang lain, atau ada sebuah keberuntungan yang membantu keberhasilan itu gitu kan. Nggak bisa kita bilang sebuah satu usaha gitu. Tapi bukan berarti kita mengecilkan usaha Betul, keras ya. Betul. Itu Kita tetap perlu. harus berusaha. Berusaha yang terbaik. Cuman semakin dewasa semakin realistis aja gitu. Kalau
Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, iya ya udah. Hmm. Nggak perlu disesalin gitu ya, Ren? Iya. Setahu aku ada beberapa orang itu memang punya prinsip nggak mau menyesali yang kelewat gitu kan. Termasuk kayak si Reni ya, si Reni kayak gitu ya. Iya. Eh, Itu Apa termasuk salah satu goals setelah memasuki quarter kedua nggak? Itu Ren? enggak sih. Atau sejak lama kita kayak gitu? Maksudnya ibu kayak gitu? Itu mungkin jadi salah satu fase ya. Gue udah pernah ada di fase yang kayak apa-apa tuh, aduh kemarin tuh harusnya gue kayak gini, Maunya kayak gitu, harusnya maunya kayak gitu, gini. Tapi terus kemudian banyak peristiwa terlewati dan menyadari bahwa ngapain ya menyesal atas sesuatu yang sudah lewat. Betul, Maksudnya menyesal yang menyesali meratapi gitu. Kalau menyesali untuk, kalau kita ngelihat ke belakang untuk berevaluasi itu kan beda cerita, tapi meratapi itu sebagai sebuah kemalangan itu nggak perlu ya? nggak perlu. Nggak perlu dan nggak memberikan dampak apapun ya menurut aku ya. Iya. Malahan kita jadi semakin terpuruk. Maksudnya Iya, terpuruk, betul. keterpurukan kita di situ-situ aja Iya, kan, nggak betul. move gitu kan. Ya, Aku belakangan juga kadang-kadang berpikir lah ngapain harus disesalin gitu kan. Kalau seandainya yang udah lewatin aja gitu. Paling ada sesuatu ketidakberuntungan ya anggaplah itu memang udah waktunya tidak beruntung. dan gitu kan. seringnya itu tindakan kita untuk menyesali sesuatu justru menjegal langkah kita ke depan. Ada yang kayak gitu betul-betul. Iya. Karena kita larut kan, terlalu larut sama ini sampai lupa bahwa mesti melihat ke depan lebih jauh gitu. Iya, betul. Jangan ngelihatnya di sini-sini aja, maunya kemarin tuh, maunya tahun lalu. Nggak perlu sih betul. Iya. Ada kawan aku sepul tapi aku nggak tahu ya kayak mana dia itu cara menyikapi ketidakberuntungan. Misalnya waktu pas udah apa booking hotel, terus hotelnya itu busuk gitu ya, nggak ada orangnya, ditelepon nggak diangkat misalnya ya, itu nggak perlu diratapin kan. Nggak. Ya rugi 100.000 misalnya, ya udah gitu ya boleh. Oke. Tapi konklusinya apa ya untuk orang-orang yang nggak ada konklusi sih, tapi Iya, mungkin normal nggak sih orang apa ya, sikap-sikap kayak gitu yang kita masih menyesali itu bukan sifat yang tetap gitu, bukan ajak gitu, tapi suatu yaitu fase aja dalam Fase aja dalam hidup manusia. Oke. Sama halnya kayak anak alay. Itu emang fasenya kali Itu ya. emang fasenya gitu. Jadi Yang nggak ada. Alpenlibe itu siapa sih namanya itu? Hah? Alpenlibe itu siapa? Oh sih? ya, ya, Kok aku nggak tahu ya, kok lupa gue namanya ya. ya, Ya itulah, maksudnya dia masa semua orang punya masa-masanya masa-masa lah. alaynya, dan masa itu akan terlewati gitu. Dan Sama, setelah memasuki kuarter kedua, dia Iya. baru bilang, aduh ngapain aku salah ini dulu gitu kali ya. ya. Mungkin juga sama dengan sifat apa ya, orang bilang sifat egois. Kalau menurutku sih egois itu bukan sifat, tapi itu fase hidup gitu. Kita akan melewati fase di mana kita hanya mikirin diri kita sendiri, tapi itu akan terlewati Oke. suatu saat nanti. Oh gitu ya. Itu ada ini ya studinya emang. Enggak Nggak juga tahu. ya. Ya Kalau udah aku bilang percaya aja kayak kayak gitu. gitu. Yang penting yakin aja sih sama ini. Kalau aku lebih gampang sih, bukan lebih gampang dan bukan untuk menggampangkan sesuatu juga. Cuman kalau aku kadang-kadang aku pikir ya udah yang aku jalanin, yang udah aku alamin ya memang gitu ini aku gitu. Walaupun ya tetap aku usaha yang paling bagus yang bisa aku bikin gitu. Iya, betul. Maksudnya kalau misalnya ada satu kemalangan ya itu memang udah jatahku kena malang gitu. Iya. Ya kan. Kalau misalnya kita sangkut-sangkutin ke agama, ya udah emang udah segitunya emang. Nah, jadi nggak jadi beban yang aduh beban ini, aduh kenapa ya gini-gini ya, kok yang lain terlihat terlalu beruntung sedangkan yang lain itu Nah itu khayal sih, gitu. itu kayaknya jadi problem anak 20-an banget, membandingkan kemalahan kita dengan keberuntungan orang lain. Padahal sebetulnya membandingkan kita dengan orang lain tuh tidak apple to apple.
Malahan Harusnya. kenapa enggak lihat ke sisi lain? Iya. Aku punya kelebihan di sini sedangkan dia tidak. Iya, tapi kalau memang mau membandingkan yang setara itu membandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu, dulu. apakah kita Lebih bagus atau baik enggak? gitu. Betul. Gokil nggak ngobrol kemarin ini ya kan? Full udah berapa menit? Full? Oh 18 menit. Mantap. Ren, ada pesan-pesan nggak sih? Kalau sebenarnya ini kan kita ngobrol biasa aja kan? Bukan ngobrol untuk ngajarin orang tapi ya. Cuman Iya, mudah-mudahan sih nggak dibaca sebagai menggurui gitu. menggurui, nggak bermaksud untuk menggurui, tapi kayaknya semua orang mengalami itu sadar atau tidak. Karena kan ada aja Iya. yang sadar sama, oh iya ya, aku dulu gini. Yang Karena- menyadari soal di usia sekian dulu aku pernah kayak gini, di usia segini aku Iya. pernah gini-gini ya. Tapi ada yang menyadari, ada yang tidak. Ya kalau menyadari dan kalau sananya yang dulu itu nggak bagus dan diperbaiki, kenapa tidak gitu kan? Karena sebenarnya kita berdua kan masih berada di rentang usia ini, artinya Iya. masih ada Ya peluang masih untuk dekat-dekat lah ya. masih Eh, ada aku masih 25 tahun loh. Nggak mirip ya? apa sisanya. Mak jahil sumpah. Oke Ren, terima kasih banyak sudah ngobrol di podcast Receh Talk. Nanti kalau ada diskusi lain ikut ya Ren ya? Iya, tergantung. Jahat Eli, serius. boleh Nanti aku ajak lagi Reni untuk ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin ini ngomong serius. Aduh. Tapi ya santai sih lah. Kita sambil ngopi gratis. Dan terima kasih banyak ya. Nanti jumpa di konten Video selanjutnya. Dadah. Bapak tahu nggak tuh quarter life crisis tuh apa? Quarter tuh kuartal kan? Quarter itu seperempat. Apa? Seperempat quarter. Quarter tuh seperempat hidup maksudnya ya? Iya. Oh.